Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat santri dimanapun Anda berada, kembali di obrolan santri. Di kesempatan kali ini semoga para pemirsa dimanapun Anda berada dan sahabat santri dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dimana alhamdulillah kita semua sudah masuk di pertengahan bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini adalah salah satu hari yang momen yang luar biasa yang memang harus kita kenang, yaitu momen di mana Indonesia itu mencapai kemerdekaannya. Jadi di kesempatan kali ini sedikit kita akan membahas tentang sesuatu yang harus kita benahi. Sebenarnya sesuatu apa yang harus kita benahi di momen-momen untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Di mana pada kesempatan kali ini saya sudah bersama teman saya, Saudara Abdullah Fakih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Gini Mas, ini mau kita bahas sedikit tentang, kita obrolkan sedikit tentang kemerdekaan Republik Indonesia, tentang sesuatu yang harus kita pupuk, yang harus kita benahi di momen kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Yaitu mengenai cinta tanah air. Mengenai cinta tanah air. Jadi kita selaku warga negara Indonesia, warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di momen-momen kemerdekaan ini kita harus memupuk rasa cinta tanah air kita untuk lebih dalam kita mencintai negara Indonesia ini. Menurut jenengan ini, apa yang dimaksud tentang cinta tanah air ini? Biar para pemirsa dan sahabat santri ini bisa mendengar ini tentang cinta tanah air. Sebelum itu terima kasih Kang Yahya atas waktunya. Sama-sama. Ya, tentang cinta tanah air. Di kitab Idhatun Nasihin itu memiliki berapa bab yang pas untuk menjelaskan tentang cinta tanah air itu, yaitu bab watoniyah. Watoniyah. Ya, watoniyah itu artinya kalau bahasa Jawa Pegon ya, aihada tanah air. Tanah air. Tapi sebelum itu kita membahas tentang tanah air dulu. Tanah air, baik. Tanah air kita itu termasuk tanah air yang memiliki banyak kekayaan, banyak sekali flora fauna yang sangat langka. Wah, sangat langka. Iya. Yang mayoritas tidak dimiliki negara-negara lain, di Indonesia justru ada. Iya. Bahkan negara kita itu juga terkenal dengan negara yang toleransi. Bahkan agama itu bukan masalah di negara kita. Di negara kita, luar biasa. Banyak agama, banyak suku, bahkan beribu-ribu. Dan bisa hidup rukun di Indonesia. Bisa bersama-sama. Karena kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, iya. Berbeda-beda tetap satu juga. Tetap satu. Kalau membahas tentang cinta tanah air, di kitab ini dijelaskan Hubul watoni malakatun min malakatin nafsi. Jadi yang artinya itu cinta tanah air merupakan tabiat atau naluri sifat yang melekat pada jiwa setiap seseorang. Seperti itu. Jadi kita melihat pada hari ini kan kita juga pas waktunya. Momen kemerdekaan ya, Genggi. Momen kemerdekaan. Sudah berapa ratus tahun Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara. Ya. Mengapa Indonesia bisa sampai mengambil kembali perebutan wilayah itu dikarenakan salah satunya Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak memandang, kita memang berbeda tapi kita tetap sama. Tetap sama. Dari ribuan suku, ribuan ras yang ada di Indonesia, kita tetap hidup rukun, dan 6 agama juga hidup rukun di negara Indonesia. Lebih tepatnya seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tentang watoniyah. Jadi itu sedikit gambaran tentang cinta tanah air, di mana yang luar biasanya Indonesia berbeda-beda dari segi suku, ras, budaya dan yang lainnya, tetapi tetap kesatuan tetap terjaga di Indonesia ini, dan semoga sampai seterusnya. Amin, amin. Amin. Kemudian gini, Kang, orang itu mereka sering menggembor-gemborkan, saya cinta tanah air, kemudian saya cinta Indonesia, saya cinta NKRI dan yang lainnya. Tapi mereka kadang gitu, omongan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah sehingga kan tentu yang namanya cinta pasti ada pembuktian dong. Nah sama kalau kita mengatakan kita cinta tanah air, otomatis
pasti harus ada bukti tentang cinta tanah air. Monggo Ya. mungkin Kang Fakih bisa jelaskan sedikit mengenai bukti dari seseorang yang mengatakan bahwa dirinya itu cinta sama tanah air ini. Ya. Saya teringat dengan kata-kata ya. Cinta itu bukan hanya kata-kata tapi harus dengan bukti nyata. Oke, Mungkin itu lebih pantas. cantik sekali. Nah, kalau kita menunjukkan bukti cinta tanah air, itu banyak sekali dari hal yang kecil sampai yang besar. Kita menolong seseorang, gotong royong, toleransi, itu termasuk salah satunya cinta tanah air. Tapi yang terkhusus untuk para remaja, para pelajar, Dan Iya. para santri yang itu termasuk kita nih, Kiki. Iya. Termasuk kita. itu lebih tepatnya untuk belajar dengan giat, dengan semangat, karena tidak selamanya orang itu hidup. Dalam artian sekarang para kiai, para ulama tak selamanya. Kan setiap umur pasti ada batasannya ya. Oh, pasti itu. Entah Pasti kapan. mati nanti kita. Iya. Dan pertanyaannya siapa yang mengganti mereka? Kalau bukan kita-kita ini. Jadi dengan cara berbagai macam cara, banyak sekali untuk mewujudkan bahwa membuktikan kita cinta tanah air. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya, itu hal yang kecil. Tapi banyak di kota-kota besar di negara kita itu mengalami musibah banjir. Itu dikarenakan dengan hal kecil, karena sampah. Nah, untuk yang membahas tentang pelajar, di kitab ini juga dijelaskan di bab watoniyah. Mata nasaha ulai at-talamizu alladzina yurabbuna tilka tarabiyata as-sahihata wa takhalu mu'tarokan al-hayati al-ijtimaiyati kana minhuma la ainun ra'at wala udhunun sama'at wala hatara ala qalbi bashar. Ini dijelaskan manakala kaum pelajar itu yang telah dididik dengan pendidikan yang benar, itu tumbuh dan mulai melibatkan diri dalam kehidupan sosial, maka di antara mereka pasti ada yang membuat kejutan hebat yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbayangkan dalam bentuk pikiran atau hati. Seperti itu. Jadi mungkin kita para pelajar, para penentu masa depan ini harus memiliki niat yang begitu hebat. Dalam artian seperti itu. Juga ada makalah yang mengatakan inamal umamu ahlakuma bagiyat fa in humu dhahabat ahlakuhum dhahabu. Jadi ini memiliki arti sesungguhnya bangsa itu tegak dan jaya selama bangsa itu mempunyai akhlak, dan bila akhlak itu sirna maka hilang pula kejayaan negara tersebut. Jadi seperti itu. Kita melihat remaja sekarang, bukannya saya memvonis para remaja seperti kita ini tidak mempunyai akhlak. Sebenarnya kita punya, tapi kita kurang untuk melakukan tersebut. Kita tahu bahwa ini begini, tapi kita tidak ingin melakukan. Memang seperti itu. Itu salah satu hal yang membuat negara bisa saja tidak maju. Karena moral mereka ini. Iya, salah satunya karena moral. Jadi umumnya kepada para pelajar itu ya harus memiliki moral atau sifat yang baik untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan salah satu bukti bahwa kita cinta kepada tanah air yang tepat pada bulan Agustus ini dengan cara mendoakan para pahlawan yang telah gugur dan banyak lagi. Karena tanpa mereka entah kita bagaimana ya. Karena perjuangan mereka itu taruhannya nyawa. Memang begitu. Kalau enggak pulang ya udah mati di sana. Pasti. Mereka itu pulang tinggal nama itu. Iya. Menaruhkan nyawa demi memikirkan kita ini. Mungkin itu perjuangan yang begitu besar ya. Yang sangat besar. Selama berapa ratus tahun itu bisa bangkit kembali. Itu adalah hal yang sungguh menakjubkan mungkin. Hanya hal kecil mungkin kita dipikir ya, pikiran kita. Selama berapa ratus tahun akhirnya bisa bangkit kembali. Bisa bangkit kembali dan mencapai kemerdekaan ini sampai yang sudah berumur di 78 tahun ini. Luar biasa. Jadi itu tadi, bukan kita mengatakan cinta tentu harus dibutuhkanlah bukti nyata dengan cara kita mengisi kemerdekaan yang ada, khususnya ini di kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini kita isi dengan belajar kita selaku seorang santri, selaku seorang pelajar, karena kita nggak mengangkat senjata ini, kita nggak angkat senjata, tapi kita angkat pena, kita angkat
pena dan buku untuk kita tulis, ilmu kita baca. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Kang Fakih. Kemudian ini yang terakhir, Iya. mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada maupun para pelajar-pelajar yang seusia dengan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, kalau dalam kitab ini sudah dijelaskan dalam akhir bab tentang Kiai Musonef sudah menyiapkan pesan-pesan kepada para remaja. Yaitu lafadznya begini. Fa'alaika ayuhan nasi'u al-karimu tub satu yatur rojai fanhad ro'akallah li ilmi wa takhallaq bi ahlaki aslafika fa innal watanu yunadika inni laka minal mungtadirin. Jadi kurang lebihnya penjelasannya seperti ini. Wahai generasi muda, semua harapan bangsa ditumpahkan kepada kalian. Maka bangkitlah engkau. Giat menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dan berperangilah dengan perangai dan akhlak orang-orang terdahulu. Karena negara telah memanggilmu dan engkau adalah orang yang ditunggu-tunggu. Itu pesan dari Musonef. Pesan dari Iya. Musonef dari kitab Intonasi. Kalau saya itu paling pernah menemukan satu makalah. Makalahnya itu berbunyi seperti ini. Inna fi aidikum amarul ummati wa fi aqdamikum hayata. Jadi kurang lebihnya itu mempunyai makna seperti ini. Di genggaman tanganmu lah persoalan umat ditentukan. Dan di kakimu lah kehidupan para umat mempertaruhkan. Jadi seperti itu. Ya mungkin kalau pesan saya ya dari saya sendiri untuk para remaja. Terkhusus untuk saya sendiri mungkin. Untuk remaja ya, kita ini. Tetap semangat. Karena masa depan itu telah tiba mungkin sebentar lagi di tengah kita. Karena kita ini sekarang sedang mencari ilmu bukan untuk kita sendiri sebenarnya. Juga untuk mengabdi pada negara. Mengabdi pada negara. Iya. Karena umur negara kita ini termasuk umur negara yang tua. Mungkin begitu. 78 tahun. Iya. Mungkin dengan sudah lamanya kita merdeka ini, kita bisa bangkit kembali. Meneruskan para perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Mungkin kita tidak setara dengan para pejuang yang telah gugur. Wah, jauh itu. Iya. Mereka korban nyawa, pikiran, semuanya, istri ditinggal itu. Iya. Kita mungkin hanya korban waktu untuk belajar. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih luar biasa Kang Fakih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jadi para pemirsa dan para sahabat santri dimanapun Anda berada, di umur negara Indonesia di 78 tahun ini luar biasa, kita harus benahi cinta, kita pupuk cinta, rasa cinta tanah air, di mana rasa cinta tanah air yang tadi telah disampaikan oleh Kang Fakih bukan hanya sekedar ucapan belaka, namun butuh bukti nyata, dan bukti nyata itu nanti kita aplikasikan sesuai dengan posisi kita. Bagi para pelajar, kita posisikan kita belajar dengan giat dalam rangka meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Bagi para santri, kita ayo terus ngaji. Bagi para dokter terus untuk merawat pasien agar warga-warganya sehat semua nih. Agar warga-warganya sehat semua, dan para tentara dan para polisi tetap jaga keamanan demi keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi intinya kita tempatkan diri kita sesuai masing-masing, Kita bagi yang para pelajar, mahasiswa terus berjuang, bagi para tentara dan polisi terus jaga keamanan negara. Jadi itulah inti obrolan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan semoga negara Indonesia di 78 tahun ini semakin maju. Rakyatnya pun akan semakin tinggi rasa cinta tanah airnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.